Shalom, pemirsa sekalian, dimanapun Anda berada. Selamat malam, kembali kita mengucap syukur malam hari ini kita boleh melanjutkan seri pembelajaran belajar Alkitab interaktif online. Kita bersyukur malam hari ini kita boleh diberikan kesempatan melalui media ini untuk mendengarkan pekabaran yang nantinya akan dibawakan oleh Pendeta JF Manulang. Sebelum kita memulai akan acara ini, mari kita memulainya dengan tunduk kepala dan kita akan berdoa bersama. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, kami sangat bersyukur oleh karena Tuhan menuntun kami semua malam hari ini, kami boleh bergabung untuk kembali mengikuti lanjutan belajar Alkitab interaktif online. Kami memohon tuntunan Tuhan kepada kami semua, alat-alat yang kami gunakan, juga kami berdoa khusus untuk Pendeta JF Manulang yang akan membagikan firman-Mu. Bapa, kuasai hati dan pikiran kami, juga kendalikan semua media yang sedang kami gunakan saat ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, Juru Selamat dan Penebus kami. Amin. Baik saudara-saudara, pada malam hari ini kita mempelajari satu pembahasan yang sangat menarik mengenai kebinasaan orang jahat. Pendeta JF Manulang yang akan mengulas pembahasan ini adalah merupakan seorang hamba Tuhan yang penuh dengan dedikasi, sangat berpengalaman di dalam pelayanan, seorang akademisian yang sangat berpengalaman juga, dan kita bersyukur kepada Tuhan. Hamba Tuhan malam hari ini, Pendeta JF Manulang akan menyampaikan firman Tuhan untuk kita semua. Kita berdoa dan berharap agar Tuhan menuntun acara malam ini, alat-alat yang kita gunakan, sehingga berkat boleh menjadi bagian kita semua. Pada kesempatan yang baik ini, kami serahkan kepada Pendeta JF Manulang untuk menyampaikan pekabaran malam ini. Selamat malam saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus. Shalom. Pada malam hari ini, kita akan membahas satu topik yang sangat penting yang berjudul kebinasaan orang jahat. Saudaraku, sebagaimana kita sudah ikuti pelajaran dari malam ke malam, bahwa sesungguhnya Tuhan itu Maha Pengasih dan Maha Penyayang. Dia tidak menghendaki, dia tidak bermaksud, dia tidak menginginkan siapapun untuk mati di dalam dosa-dosanya. Dia menghendaki supaya semua orang diselamatkan, beroleh hidup kekal selama-lamanya. Dalam Keluaran 34 ayat 6, pada waktu Tuhan menampakkan dirinya kepada hambanya Musa, maka berserulah Musa, dan dia serukan, Tuhan, Tuhan, Allah penyayang dan pengasih, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Ini dia. Jadi memang kalau kita baca Alkitab dari Kejadian sampai kitab Wahyu, sebenarnya intinya ialah bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang Maha Pengasih, Maha Penyayang, panjang sabar, berlimpah kasih setianya. Hanya memang dalam sejarah Alkitab, walaupun Tuhan itu penyayang, pengasih, panjang sabar, tetapi manusia memilih untuk tidak menerima kasihnya, untuk tidak menerima sayangnya, dan mengabaikan panjang sabarnya. Sehingga Tuhan pun sebagai Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, sebagaimana kita juga sebagai orang tua, tidak akan membiarkan anak-anak kita untuk terus-menerus di dalam roh perlawanan, tetapi akan memberikan teguran, akan memberikan nasihat, akan memberikan disiplin. Dan Tuhan juga yang Maha Pengasih dan Penyayang, dia tidak pernah memaksa siapapun untuk menerima kasihnya. Orang yang menerima kasihnya berarti menerima kehidupan. Tetapi orang yang menolak kasihnya berarti memang menolak kehidupan. Jadi pada saat kita belajar mengenai kebinasaan orang-orang jahat, itu berarti kebinasaan orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan.
Di dalam Yeremia 31 ayat 3, Nabi Yeremia mencatat kehendak Tuhan. Dia bilang apa? Dari jauh Tuhan menampakkan diri kepadanya. Dan Tuhan berkata, bersabda, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Sebab itu aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dari segi konteks, kenapa Tuhan menampakkan diri dari jauh? Dari jauh Tuhan menampakkan diri. Kenapa? Apakah Tuhan memang menjauhkan diri dari umatnya? Dari orang Yehuda yang menerima pekabaran waktu itu? Tidak. Sesungguhnya orang Yehuda lah yang menjauhkan diri dari Tuhan. Tetapi walaupun orang Yehuda menjauhkan diri dari Tuhan, tapi dari jauh Tuhan mengikutinya dan menampakkan diri kepadanya dan berkata, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal. Dan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Jadi kita lihat di sini bagaimana nanti dalam perjanjian baru ada 2 anak yang dimiliki oleh seorang ayah yang sudah tua. Ya, anak bungsu meminta bagiannya, warisannya, dan dia pergi jauh dari orang tuanya dan menghabiskan harta warisannya itu sesuai dengan kehendak hatinya. Tetapi pada waktu anak itu ditimpa kelaparan dan akhirnya harus memelihara babi, tetapi itu pun tak bisa mengenyangkan perutnya dan dia pulang. Pada waktu dia pulang, masih dari jauh bapaknya sudah melihat dan ayahnya langsung mengejarnya dan memeluknya dan menyambut dia. Saudara-saudaraku, demikian juga kita, umat manusia zaman modern ini. Tuhan tidak pernah meninggalkan kita, tetapi kita meninggalkan dia. Tetapi walaupun kita meninggalkan dia, dia tidak membiarkan kita. Dari jauh, Tuhan masih menampakkan diri kepada kita. Dan dia berkata melalui pengalaman kita, melalui seruan firman Tuhan pada malam ini, aku mengasihi engkau dengan kasih yang kekal, dan aku melanjutkan kasih setiaku kepadamu. Dia tidak ingin kita tetap di dalam dosa dan mati oleh karena menolak kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, tetapi supaya kita menerima jangkauan keselamatannya. Nabi Joel juga mengabarkan pekabaran yang sama dalam Joel 2:13. Dia bilang apa? Koyakkanlah hatimu dan jangan pakaianmu. Berbaliklah kepada Tuhan Allahmu, sebab ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setianya. Dan ia menyesal karena hukumannya. Saudara-saudaraku, luar biasa ya. Orang-orang Israel pada zaman dulu untuk menyatakan kesedihannya atau penyesalannya adalah dengan mengoyakkan pakaiannya. Tetapi Tuhan berkata melalui Nabi Joel, tidak perlu koyakkan pakaianmu. Yang perlu dikoyakkan itu adalah hatimu, dalam arti batiniah. Penyesalan yang mendalam dalam hati. Itu yang diperlukan oleh Tuhan. Bagaimana caranya menunjukkan penyesalan itu? Yaitu dengan cara berbaliklah kepada Tuhan. Kenapa? Karena walaupun kita sudah melanggar, walaupun umat Tuhan Israel pada zaman Nabi Joel sudah melanggar, Tuhan menegaskan, ia pengasih dan penyayang, panjang sabar dan berlimpah kasih setia. Jadi kalau sampai ada orang yang binasa, sebenarnya itu adalah pilihannya. Itu bukan kehendak Tuhan. Ya, karena Tuhan menghendaki semua orang diselamatkan. Efesus 1 ayat 5, Rasul Paulus menuliskan ke jemaat Efesus, dia bilang apa? Dalam kasih, ia telah menentukan kita. Siapa maksudnya kita di sini? Dalam segi konteks itu membaca surat Efesus ya. Tetapi dalam arti keseluruhan umat Tuhan sepanjang zaman. Dalam kasih Tuhan telah menentukan kita. Sejak kapan kita ditentukan? Sejak semula. Dalam hal apa kita ditentukan? Supaya kita menjadi anak-anaknya, anak-anak Tuhan. Kalau kita sendiri sebagai orang tua sangat mengasihi anak-anak kita, anak laki-laki dan perempuan. Walaupun anak kita mungkin sedikit rewel atau bandel, tetapi orang tua tetap mengasihi anak-anaknya. Demikian juga Tuhan. Tuhan telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus menjadi anak-anaknya. Dan dia tidak memaksakan diri menjadikan kita anak-anak sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Tuhan itu hatinya sangat lapang. Dia telah menentukan kita menjadi anaknya. Saudara, kami di rumah punya 4 orang anak dan semuanya sudah dewasa dan mereka tahu bahwa kami mengasihi mereka. Dan semua yang kami katakan kepadanya adalah kata-kata kasih. Dan oleh karena mereka menyadari bahwa kami mengasihi mereka, maka mereka juga mengikuti apa yang kami katakan. Walaupun kadang-kadang
mereka agak sulit menerima ya. Tetapi kenyataannya memang mereka sendiri nanti sudah berumah tangga dan punya anak, mereka merasakan. Demikian juga Tuhan. Tuhan memilih, Tuhan menentukan kita anak-anaknya. Dan karena kita anak-anaknya, maka kita disayangi, kita dikasihi. Tuhan menghendaki kita supaya selamat, supaya sejahtera, supaya bahagia, dan hidup kekal selama-lamanya. Dan Tuhan itu yang telah memilih kita jadi anak-anaknya, dia seorang yang sabar. Dan walaupun dia tidak langsung datang menggenapi janjinya untuk datang kedua kali, tujuannya apa? 2 Petrus 3:15 Rasul Petrus berkata, anggaplah kesabaran Tuhan. Anggaplah kesabaran Tuhan kita. Sebagai apa? Sebagai kesempatan bagimu untuk beroleh selamat. Jadi memang, kalaupun dunia belum kiamat seperti yang telah dinubuatkan, kalaupun Tuhan Yesus belum datang sampai hari ini, walaupun mungkin orang tua kita udah pada, ya mungkin merasa sangat lama sekali menanti-nanti tapi tidak datang-datang. Tetapi sesungguhnya itu adalah kesabaran Tuhan. Dan kesabaran Tuhan itu sebagai kesempatan. Kesempatan untuk apa? Bukan kesempatan untuk mengabaikan kesabaran Tuhan yang panjang sabar itu, tetapi kesempatan supaya kita selamat. Dan dalam ayat 9, Petrus berkata, 2 Petrus 3:9, dia juga berkata, Tuhan tidak lalai menepati janjinya, sekalipun ada orang yang menganggapnya sebagai kelalaian, tetapi ia sabar terhadap kamu. Kenapa dia sabar? Karena ia menghendaki supaya jangan ada yang binasa, supaya jangan ada yang mati dalam dosanya, supaya jangan ada yang akhirnya tidak selamat. Melainkan apa? Kesabarannya itu adalah waktu untuk bertobat. Melainkan supaya semua orang berbalik dan bertobat. Jadi ini sebenarnya alasan Tuhan. Mengapa Tuhan Yesus belum datang kedua kali? Mengapa parusia belum tergenapi? Mengapa dunia belum kiamat seperti yang mungkin sudah banyak kita dengarkan? Karena dia sabar terhadap kita. Dia mau supaya jangan ada yang binasa. Jadi kalau sampai ada yang binasa, berarti mereka telah melewati time frame, masa kesabaran yang diberikan Tuhan. Sama seperti orang yang mau ujian. Sudah diberikan minggu tenang 1 minggu untuk belajar. Tetapi dia tidak belajar-belajar juga. Akhirnya pada waktu tiba saatnya ujian, maka dia pun menghadapi ujian dengan putus asa. Kenapa? Karena akhirnya pada waktu dia menghadapi ujian itu, ternyata dia tidak bisa jawab. Tetapi orang-orang yang menggunakan waktu 1 minggu tenang untuk belajar, dia menghadapi ujian dengan yakin, melangkah pasti bahwa dia bisa menjawab ujian itu, dan akhirnya lulus. Saudara-saudaraku, Tuhan itu sangat panjang sabarnya, tapi itu tidak boleh kita abaikan, karena itu merupakan satu kesempatan supaya semua orang dapat mungkin berbalik, bertobat, dan diselamatkan. Makanya Rasul Paulus di dalam suratnya ke jemaat Roma sebelumnya berkata apa? Maukah engkau menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, kelapangan hatinya? Tidakkah engkau tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah apa? Menuntun engkau kepada pertobatan. Jadi kalau kita ganti kata engkau itu dengan nama kita, saya ganti dengan nama saya. Maukah Jahotner menganggap sepi kekayaan kemurahannya, kesabarannya, dan kelapangan hatinya? Tidakkah Jahotner tahu bahwa maksud kemurahan Allah ialah menuntun Jahotner kepada pertobatan? Ini kata engkau itu, mari kita ganti dengan nama kita supaya lebih personal. Jadi kalau kita masih hidup sekarang, kalau kita masih bisa mengikuti Zoom ini bukan kebetulan. Ini merupakan bagian dari time frame kesabaran Tuhan. Memberikan kita kesehatan, memberikan kita waktu, memberikan kesempatan untuk mengikuti Zoom, supaya kemurahan Tuhan itu jangan kita anggap sepi, jangan kita cuek terhadap kemurahan Tuhan. Karena dia murah hati, dia sabar hati, dia lapang hati, dan maksudnya semua ialah supaya kita bertobat, meninggalkan segala dosa-dosa kita, meninggalkan segala pelanggaran kita, meninggalkan semua hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, supaya kita dapat menikmati sukacita keselamatan yang diberikan oleh Tuhan. Namun saudara-saudaraku, bagaimana yang kita sampaikan tadi itu, Tuhan memberikan hak memilih kepada manusia. Walaupun dia menghendaki semua orang selamat, tetapi dia tidak pernah memaksa siapapun, karena itu bukanlah
sifat pemerintahan Tuhan. Hanya orang-orang yang dengan senang hati, hanya orang-orang yang dengan rela menerima keselamatan yang akhirnya selamat, yang menolak Tuhan juga hargai hak pilih itu. Apa yang dipilih itu juga yang akan diterima. Jadi Tuhan memberikan hak memilih kepada umat manusia. Dia katakan dalam Ulangan 11 ayat 26 dan Ulangan 30 ayat 15, dia bilang apa? Lihatlah, aku memperhadapkan kepadamu pada hari ini berkat atau kutuk. Kata dan di sini, saudara-saudara, di dalam bahasa Alkitab, kata dan mari merupakan kata sambung, bisa kita gunakan dengan kata atau. Ya, jadi Tuhan memperhadapkan kepada umat Israel waktu itu berkat atau kutuk. Kepada kita juga demikian. Secara prinsip, walaupun kita bukan bangsa Israel badani, tetapi secara prinsip kita adalah umat Tuhan, Israel rohani, Israel baru. Kepada kita juga dihadapkan. Maka dikatakan ayat berikutnya, Ulangan 30:16, ingatlah, aku menghadapkan kepadamu pada hari ini. Jadi selalu dia present tense. Dia tidak katakan aku memperhadapkan kepadamu dulu atau besok atau lusa. Hari ini, now is the time. Zoom meeting ini bukan kebetulan. Kalau Anda hadir di sini hari ini, Tuhan menghadapkan kepadamu, kepada kita, kepada saya, berkat atau kutuk. Menghadapkan kepada kita kehidupan dan keberuntungan atau kematian dan kecelakaan. Tuhan menghadapkan kepada kita pilihan, dan pilihan ada di tangan kita. Ulangan 30 ayat 19. Aku memanggil langit dan bumi menjadi saksi terhadap kamu pada hari ini. Kepadamu perhadapkan kehidupan dan kematian, berkat dan kutuk. Tuhan memanggil langit dan bumi menjadi saksi pada hari ini, this very moment, ya, waktu ini sekarang, here and now, kepada kita. Kepada kita diperhadapkan kehidupan dan kematian atau berkat dan kutuk. Dan dia bilang apa? Nah, inilah kerinduan Tuhan. Dia tidak bilang terserah. Emangnya gua pikirin. Dia bilang, pilihlah kehidupan supaya engkau hidup. Bukan hanya engkau, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudaraku, memang kenyataan ya, orang tua yang memilih kehidupan dan berkat juga akan diturunkan kepada anak-anaknya. Walaupun anak-anaknya nanti akan memilih juga. Pilihlah pada hari ini. Tuhan berkata kepada saya, Tuhan berkata kepada saudara, kepada kita, pilihlah pada hari ini. Kepadamu kuperhadapkan kehidupan atau kematian, berkat atau kutuk. Pilihlah kehidupan supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Jadi, saudara-saudaraku, sekalipun Tuhan itu panjang sabar, berlapang hati, dan tidak menghendaki siapapun untuk binasa, melainkan supaya berbalik dan bertobat dan selamat, tetapi dia memberikan hak pilih, dan dia menghargai hak pilih itu, dan tidak pernah merampas hak pilih itu. Oleh karena itu, mari kita hargai hak pilih itu, dan dia anjurkan, pilihlah kehidupan, supaya engkau hidup, baik engkau maupun keturunanmu. Saudara-saudara, kita melangkah ke bagian yang berikut. Oleh karena Tuhan telah memberikan hak pilih, maka setiap orang akan menerima sesuai pilihannya. Saya pernah suatu kali menonton, katakanlah mungkin kecekatan permainan tangan, dan orang mungkin katakan itu sulap ya. Saya tidak tahu apakah itu sulap benar-benar dalam arti ada kaitan dengan sihir-sihir, tetapi ada permainan kecepatan tangan. Ada 3 kartu, dan salah satu dari kartu itu adalah gambar, dan kartu ini diputar-putar sedemikian rupa, maka disuruh pasang uang. Siapa yang memasang uang pada kartu itu akan dapat hadiah sebesar yang dia pasang. Jadi kalau misalnya dia pasang 100.000, akan dapat 100.000. Putar-putar-putar, kocok-kocok, pasang katanya. Orang semua memasang dengan pemikiran dia akan memasang gambar dan akan dapat sesuai dengan yang dipasang. Ya memang 1-2 kali sih orang benar-benar ada dapat ya. Pasang di gambar dapat. Tetapi berikutnya saudara, pasang, putar-putar, kocok, dia bikin misalnya 500.000. Pas dibuka, ternyata bukan gambar dan hilanglah uangnya itu. Saudaraku, kalau dalam permainan kecepatan tangan atau sulap-sulap seperti itu memang
Setiap orang belum tentu menerima sesuai dengan pilihannya. Karena itu banyak akal-akalan. Tetapi Tuhan telah memberikan kepada kita pilihan. Apa yang kita pilih, pasti akan kita terima. Dan pilihan itu tidak ada sulap-sulapnya. Tidak ada permainan kecepatan. Karena permainan itu tidak berlaku dalam keselamatan. Tuhan itu adil, jujur, setia, benar, dan Dia memberikan kepada kita kesempatan untuk memilih, dan hasilnya pun akan kita terima. Yesua 24:15, Tuhan berkata melalui Yosua, dia bilang apa? Pilihlah pada hari ini. Today. Lalu hari ini, present tense. Bukan kemarin, bukan besok. Pilihlah pada hari ini. Kepada siapa kamu akan beribadah? Berhala atau dewa yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat? Atau dewa-dewa orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi apa kata Yosua? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Saudaraku, Tuhan memberikan kesempatan pada hari ini. Apakah kita memilih kehidupan, berkat, atau kita memilih kutuk atau kematian? Itu terserah pada kita. Dan secara normalnya, akal sehat kita berkata, kita pilih keberuntungan, kita pilih berkat, kita pilih kehidupan. Bukan kutuk, bukan laknat, dan bukan juga kematian. Saudaraku, siapakah yang akhirnya mendapat murka Tuhan? Yang akhirnya mendapat laknat atau kematian itu. Yohanes 3:36. Yesus berkata kepada Nikodemus, barang siapa percaya kepada anak, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya. Siapa yang dimaksud dengan anak di sini? Anak di sini dari segi konteks adalah anak manusia, dan anak manusia itu adalah gelar, salah satu gelar yang ada Sang Mesias. Ini merujuk kembali kepada Daniel pasal 7 ayat 9 dan seterusnya, bahwa tampak pada malam hari itu seorang yang seperti anak manusia menghadap yang lanjut usianya. Barang siapa yang percaya kepada anak manusia, itu adalah Sang Mesias, Raja yang diurapi, yang dijanjikan, Raja Penyelamat yang dijanjikan. Barang siapa yang percaya kepada Yesus, Sang Mesias yang dijanjikan, ia beroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak percaya sehingga tidak taat, hanya orang yang percaya yang taat kepada Sang Mesias, kepada anak yaitu Yesus, ia tidak akan melihat hidup. Maksudnya kalau seseorang tidak melihat hidup artinya mati. Dan orang yang mati itu dalam terminologi Alkitab adalah murka Allah. Jadi sebenarnya orang yang percaya akan beroleh hidup kekal, yang tidak percaya sehingga tidak taat akan menerima kematian yang kekal. Dan kematian yang kekal itu dalam terminologi kita adalah murka Allah, atau juga dengan sebutan neraka atau api yang kekal. Apinya disebutkan api yang kekal, tapi sesungguhnya bukan apinya yang kekal. Yang kekal itulah akibat atau hasil dari api itu adalah kekal. Karena dia sudah tidak lagi hidup kekal, berarti mati yang kekal. Dan mati yang kekal itu disebutkan adalah kematian yang kedua, sebagaimana yang kita sudah pelajari pada malam sebelumnya. Apakah yang akhirnya mendapat murka itu? Tetapi orang-orang penakut. Siapa ini orang-orang yang penakut ini? Yaitu orang-orang yang tidak percaya. Karena tidak percaya kepada Tuhan, mereka jadi penakut. Orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, dan semua pendusta. Mereka akan mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan melerang. Inilah kematian yang kedua. Jadi sebenarnya Tuhan itu Tuhan yang Maha Pengasih dan Penyayang, panjang sabar, ya, tidak terhitung, tidak terukur kasih sayangnya. Dia bahkan mati menyerahkan dirinya sebagai tebusan bagi banyak orang yang mau menerima dia. Tapi memang Tuhan juga tidak akan menyelamatkan orang yang menolak kehidupan kekal. Apa yang dipilih, itu yang diberikan. Yang memiliki kehidupan kekal oleh percaya kepada Sang Anak Manusia, itu Sang Mesias, akan diselamatkan. Tapi yang tidak mau menerima hidup kekal, sehingga menolak Sang Mesias Raja yang dijanjikan, mereka tidak mau percaya, mereka jadi penakut,
dan akhirnya mereka mendapat bagian di dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Adalah kematian yang kedua. Jadi saudaraku, sesungguhnya Tuhan itu bukanlah Allah yang kejam, yang murkanya menyala-nyala dalam arti memata-matai orang. Kapan dia salah? Kapan dia berusaha? Ya. Kapan dia tidak mengikuti hendaknya langsung pukul dia, atau matikan dia. Tidak. Hanya apabila orang pada akhirnya mengambil keputusan untuk menolak panjang sabar Tuhan, kasih karunia Tuhan, memberikan waktu untuk berbalik dan bertobat, tidak mau juga menerima, akhirnya mereka menerima apa yang menjadi pilihannya. Orang-orang penakut, orang-orang yang tidak percaya, orang-orang keji, orang-orang pembunuh, orang-orang sundal, tukang-tukang sihir, penyembah-penyembah berhala, semua pendusta. Mereka mendapat bagian mereka dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Inilah kematian yang kedua. Apa kata lain, kalau kita buat satu generalisasi terhadap siapa yang akhirnya masuk ke api neraka ini, yang menerima murka Tuhan ini, adalah orang-orang yang tidak menerima kehendak Tuhan. Apa kehendak Tuhan? Kehendak Tuhan ialah Yohanes 17:3, percaya kepada Yesus, kepada anak, kepada Mesias yang diutus oleh Bapa untuk menyatakan kasih-Nya. Orang-orang yang golong kepada Wahyu 21:8 ini adalah orang-orang yang melanggar kehendak Tuhan. 10 perintah Tuhan. 1-4 kasih kepada Tuhan. 5-10 kasih kepada sesama. Ini merupakan ringkasan dari 10 firman Tuhan yang tidak dihidupkan oleh orang-orang yang akhirnya dilemparkan ke dalam lautan yang menyala-nyala oleh api dan belerang. Saudaraku, di dalam Wahyu 20 ayat 9 diterangkan juga, naiklah mereka. Siapa mereka ini? Mereka inilah orang-orang yang akhirnya menerima murka Tuhan, karena mereka tidak menerima anugerah Tuhan. Hanya ada dua pilihan, anugerah Tuhan, kehidupan kekal, murka Tuhan, kematian yang kekal. Naiklah mereka ke seluruh dataran bumi, lalu mengepung perkemahan tentara orang-orang kudus dan kota yang dikasih itu. Tetapi dari langit turunlah api menghanguskan mereka. Naiklah mereka. Siapa mereka ini? Mereka inilah iblis dan malaikat-malaikatnya dan semua orang yang mati dan kemudian dibangkitkan pada kebangkitan yang kedua. Pada waktu mereka melihat kota Yerusalem yang baru turun, di dalamnya Tuhan bersama-sama dengan umat yang diselamatkan, mereka naik dan mengepung yang disebut dengan perkemahan tentara orang-orang kudus. Mereka mau merebut perkemahan itu karena mereka menganggap bahwa mereka lah yang berhak atas kota itu. Tetapi turunlah dari langit. Apa yang turun? Api. Apa kerjanya api itu? Menghanguskan. Di dalam bahasa asli, kata hangus itu artinya, coba kita lihat sini, utterly consumed by fire. Artinya dihanguskan, habis. Jadi api neraka itu menghabiskan, ya. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu. Dan mereka disiksa siang dan malam sampai selama-lamanya. Sampai selama-lamanya ialah sampai selama yang dibakar itu masih ada. Kalau yang dibakar itu sudah habis, consumed by fire, maka api itu pun tentunya akan berakhir. Kata selama-lamanya dalam bahasa aslinya lah aion, yang artinya period of time. Kapan period of time-nya? Period of time selama masih ada yang dibakar. Kalau sudah hangus yang dibakar, ya, sudah hangus, utterly consumed by fire, maka tentunya selama-lamanya itu pun sudah tiba kepada tujuannya. Ini catatan perbandingan terjemahan kata forever, ya. Di dalam Keluaran 21 ayat 6 dalam bahasa Inggris, King James Version dan Revised Standard Version, and he shall serve him forever. Budak itu akan melayani tuannya selama-lamanya. Itu kalau dalam King James Version. Tetapi terjemahan dari Revised Standard Version, budak itu akan melayani dia for life, seumur hidupnya. Dan itu juga yang diterjemahkan oleh terjemahan baru dan juga firman Allah yang hidup. Dia atau budak itu bekerja pada tuannya untuk seumur hidupnya. Jadi kata forever tidak berarti yang tidak berkesudahan. Memang ada kata forever yang tidak berkesudahan, tetapi api neraka yang menyiksa iblis dan malaikat-malaikatnya dan semua orang yang menolak kasih karunia Tuhan
yang menerima murka Tuhan, mereka akan disiksa siang dan malam selama-lamanya, dalam arti sampai dihanguskan, sampai consumed by fire. Saudaraku, di dalam Mazmur 37:20, Mazmur mencatat, sesungguhnya orang-orang fasik akan binasa. Musuh Tuhan seperti indahan padang rumput, mereka habis lenyap. Jadi kata binasa itu paralel dengan habis lenyap. Habis lenyapnya apa? Habis lenyap bagaikan asap. Jadi asap itu sudah nggak ada lagi, hilang. Obadya 1:16 dikatakan mereka akan menjadi seakan-akan mereka tidak pernah ada. Jadi saudaraku, sebagaimana yang menerima anugerah Tuhan, kasih karunia Tuhan akan beroleh hidup yang kekal selama-lamanya, senantiasa ada. Lawannya, yang tidak mau menerima kehidupan kekal selama-lamanya, mereka menerima murka Tuhan. Dan murka Tuhan itulah kematian kekal selama-lamanya. Dan bagaimana caranya mereka mati kekal selama-lamanya? Yaitu mereka akan dibinasakan dengan api. Selama yang dibakar itu masih ada, apinya masih menyala. Tapi pada waktu yang dibakar itu sudah consumed by fire, sudah dihanguskan oleh api, maka apinya pun sudah menyelesaikan tugasnya dan api itu pun akan padam. Maliaki 4:1, bahwa sesungguhnya hari itu datang, menyala seperti perapian, maka semua orang gegabah dan setiap orang yang berbuat fasik menjadi seperti jerami dan akan terbakar oleh hari yang datang itu, firman Tuhan semesta alam, sampai tidak ditinggalkannya akar dan cabang mereka. Jadi kalau dari segi sejarah masuknya atau datangnya dosa ke dunia, maka akar penyebab dosa itu adalah iblis dan malaikat-malaikatnya. Mereka lah yang pertama memberontak di surga dan juga meneruskan pemberontakan itu di Taman Eden dan juga kepada semua keturunan Adam dan Hawa. Jadi pada waktu iblis dan malaikat-malaikatnya dan semua orang yang menolak anugerah Tuhan yang menyelamatkan atau yang menerima berkat Tuhan, maka yang paling lama dibakar ialah akarnya, ya, dan cabang-cabangnya, dan juga tentu ranting-ranting dan daun-daun, dan semuanya akan lenyap sama seperti apa? Seperti jerami terbakar. Saudara, saya sebagai seorang anak kampung yang memang kami itu ada biasanya panen sekali 1 tahun, bagi saya pengertian jerami yang dibakar ini sangat mudah dimengerti. Karena apa? Karena sehabis panen, maka padi itu akan diirik, padinya akan dikumpulkan ke lumbung, dan jeraminya itu akan dibakar, ya, sampai hangus dan tidak ada lagi. Selagi jerami itu masih ada, apinya menyala. Tapi pada waktu jeraminya sudah habis terbakar, maka matilah api itu. Demikianlah api neraka atau murka Tuhan. Akhirnya akan melaksanakan tugasnya, di mana akar dan cabang, ranting dan semuanya akan habis lenyap. Maka Tuhan pun akan mendatangkan sesuatu yang baru, ya, yaitu langit yang baru dan bumi yang baru. Siapakah yang dibinasakan itu? Mereka yang dibinasakan itu disebut dengan istilah orang-orang fasik, ya. Di dalam bahasa aslinya dikatakan adalah orang-orang yang melakukan kejahatan, kesalahan yang adalah kejahatan dalam arti etika dan rohani. Walaupun kejahatan itu bisa berarti dalam arti hubungan sivil, tetapi dalam konsep Alkitab secara mendasar adalah orang-orang yang tentunya melanggar etika-etika moral, etika-etika rohani yang ditentukan oleh Tuhan. Karena itulah prinsip dari pemerintahan alam semesta, yaitu yang disarikan dalam 10 firman Tuhan dengan segala motivasi yang tidak menerima anugerah Tuhan. Yesaya 47:14, sesungguhnya mereka sebagai jerami yang dibakar api. Mereka tidak dapat melepaskan nyawanya dari kuasa nyala api. Api itu bukan bara api untuk memanaskan diri, bukan api untuk berdiam. Jadi, saudara-saudaraku, Tuhan tidak menakut-nakuti, tetapi dia juga berterus terang bahwa api neraka yang disebutkan itu walaupun sekarang belum ada, tetapi memang itu adalah benar-benar ada kelak bagi orang-orang yang menolak secara terus-menerus akan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan.
Orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan, berarti mereka menerima murka Tuhan. Kasih karunia Tuhan adalah hidup yang kekal, dan murka Tuhan adalah kematian yang kekal. Dan orang-orang ini akan mati kekal dengan cara menerima apa yang mereka pilih, yaitu mereka akan dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, di mana terdapat kematian yang kedua. Saudaraku, oleh karena itu pada malam hari ini, mari kita menggunakan akal sehat kita. Mari kita gunakan kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan panjang sabarnya, agar jangan kita menolak kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan. Karena sesungguhnya Dia panjang sabar, Maha Pengasih dan Maha Penyayang, Maha Pengampun, dan Dia mau supaya kita berbalik dan bertobat, menerima keselamatan. Mengapakah kita harus mati? Mari kita pilih kehidupan. 2 Petrus 3:6, 2 Petrus 2:6. Allah membinasakan kota Sodom dan Gomora dengan api, dan dengan demikian memusnahkannya. Di dalam terjemahan lain dikatakan api kota Sodom dan Gomora itu katanya kekal selama-lamanya, ya. Tetapi yang kekal bukan apinya, tapi akibatnya, yaitu apa? Musnah. Di dalam bahasa aslinya turn into ashes, artinya sampai menjadi debu, dan menjadikannya satu peringatan untuk mereka yang hidup fasik di masa-masa kemudian. Jadi Tuhan telah melaksanakan satu tindakan yang menjadi peringatan atau warning bagi manusia modern menjelang kedatangan yang kedua kali, yaitu dengan kebinasaan Sodom dengan api yang kekal. Apinya tidak kekal, tetapi akibatnya kekal, yaitu kota Sodom dan Gomora musnah. Saudara-saudaraku, bagi saudara-saudara atau teman-teman yang lain yang mungkin sudah pernah mengikuti yang disebut dengan Holy Land Tour, ya, perjalanan ke tanah suci, walaupun sebenarnya istilah tanah suci nggak benar, ya, katakanlah biblical tour, ya, biblical land, Bible land tour. Maka kota Sodom dan Gomora ini yang sudah dimusnahkan oleh Tuhan dengan api dan belerang waktu itu, inilah yang akhirnya menjadi laut mati, ya, di mana memang tidak ada terdapat kehidupan. Inilah satu contoh yang nyata sampai sekarang, bagaimana Tuhan telah menghukum oleh karena menolak kasih karunia Tuhan yang menyelamatkan, ya. Mereka memilih binasa, maka itulah yang mereka terima. Dan itu juga yang akan menjadi bagian orang-orang yang menolak kasih karunia Tuhan pada hari zaman ini. Di dalam Wahyu 21:4, Ia akan menghapus segala air mata dari mata mereka, dan maut tidak akan ada lagi. Tidak akan ada lagi perkabungan, atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Ini satu ayat yang sangat indah dan menyenangkan. Apa? Setelah orang-orang yang menolak anugerah Tuhan, setelah orang-orang yang menerima murka Tuhan itu dibinasakan dalam api, dikatakan sini, maut tidak ada lagi. Berarti maut itu sudah berakhir. Itu maksudnya. Apinya pun sudah padam. Kenapa? Karena segala sesuatu yang lama itu, termasuk api neraka yang menyalanya itu, telah berlalu. Saudaraku, pada malam hari ini sebagai kesimpulan dari pelajaran kita, pilihlah kehidupan, bukan kematian. Sebab upah dosa ialah maut, atau kematian yang kekal, atau murka Tuhan, tetapi karunia Allah ialah hidup yang kekal dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Marilah kita pilih anugerah Tuhan yang menyelamatkan, hidup yang kekal. Jangan tolak anugerah Tuhan. Menolak anugerah Tuhan berarti menerima murka Tuhan. Menolak hidup yang kekal berarti menerima kematian yang kekal. Oleh karena itu malam hari ini, dengan rendah hati saya mengundang saudara untuk menerima hidup kekal dan menolak kematian yang kekal. Tetapi semua orang yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak-anak Allah, yaitu mereka yang percaya dalam namanya. Kalau saya ganti nama semua orang ini dengan nama saya, tetapi Jahotner yang menerimanya diberinya kuasa supaya menjadi anak Allah, yaitu Jahotner yang percaya dalam namanya. Dengan kata lain, saat saya menerimanya, Tuhan mengangkat saya, diberinya hak menjadi anaknya, dan saya diberi hidup yang kekal selama-lamanya. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini,
Sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Kalau saya ganti dengan dunia ini dengan nama saya, karena begitu besar kasih Allah akan Jahotner, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya Jahotner yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Gantilah kata dunia ini dan setiap orang dengan nama saudara, dan terimalah hidup yang kekal, dan tolaklah kebinasaan, yaitu murka Tuhan. Puji Tuhan untuk pekabaran yang sangat jelas, begitu indah, dan sangat dalam. Tentunya ini sangat menarik untuk kita simak. Saya percaya saudara-saudara yang mendengarkan dari tempat saudara-saudara telah mengikuti pelajaran yang sangat baik yang sudah dibawakan oleh hamba Tuhan, Pendeta Manulang. Tibalah saatnya, bila mana ada pertanyaan, saudara boleh sampaikan. Namun, pada kami ada satu pertanyaan yang diminta kalau boleh Pendeta Manulang dapat menjawab pada malam hari ini. Saya akan membacakan pertanyaannya sebagai berikut. Di Yerusalem baru, tidak ada lagi tangisan dan penyakit, duka cita dan perkabungan. Tetapi Wahyu pasal 22 ayat 2 mengatakan bahwa di tengah kota itu ada pohon kehidupan yang daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Apakah itu artinya? Tolong dijelaskan. Pendeta Manulang, kami persilakan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Baik, terima kasih. Iya, ini tadi pertanyaannya ya, dari saudari Anggun Simanjuntak dari Sumatera Utara. Di Yerusalem baru tidak ada lagi tangisan dan penyakit, duka cita dan perkabungan. Tetapi Wahyu 22 ayat 2 mengatakan bahwa di tengah kota itu ada pohon kehidupan yang daunnya dipakai untuk menyembuhkan bangsa. Apa artinya? Tolong jelaskan dengan sejelas-jelasnya. Baiklah, bagaimana kita ketahui kitab Wahyu dan sebagaimana juga semua kitab dalam Alkitab pada waktu ditulis tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk menafsirkan satu ayat tidak perlu kita buka kamus atau cari jawabannya di buku-buku lain, karena Alkitab itu menerangkan dirinya sendiri. Oleh karena itu, coba kita lihat dulu ayat ini. Di tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu. Jadi ada kota, kemudian di tengah-tengah kota itu ada sungai, kemudian di seberang menyeberang sungai itu ada pohon-pohon kehidupan, pohon al-hayat, yang berbuah 12 kali, tiap-tiap bulan sekali, dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa. Oke. Tadi pertanyaannya, di kota Yerusalem baru atau di dunia baru tidak ada sakit penyakit. Tapi mengapa dikatakan sini daun-daun pohon itu masih dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa? Logikanya lah, kalau dikatakan menyembuhkan bangsa-bangsa, berarti masih ada yang sakit. Apakah di kota Yerusalem yang baru atau dunia baru masih ada yang sakit? Coba kita lanjut ayat yang ketiga ya. Maka tidak akan ada laknat. Allah dan anak domba ada di dalamnya. Dan hamba-hambanya akan beribadah kepadanya. Jadi, di dalam penulisan Alkitab sekarang ini ada ayat 2 dan ayat 3. Tetapi waktu ditulis ini tidak ada pasal dan tidak ada ayat. Jadi kalau kita baca sebenarnya ayat ini, beginilah pengertiannya. Di tengah-tengah jalan kota itu, yaitu di seberang menyeberang sungai itu, ada pohon-pohon kehidupan yang berbuah 12 kali, tiap bulan sekali. Dan daun pohon-pohon itu dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa, maka tidak akan ada laknat di sana. Jadi sebenarnya makna dipakai untuk menyembuhkan bangsa-bangsa itu paralel dengan tidak ada lagi laknat di sana. Jadi kalau kita membiarkan Alkitab menafsirkan diri sendiri, maka sebutan-sebutan atau frase menyembuhkan bangsa-bangsa tidak berarti tidak ada penyakit. Maksud saya tidak berarti masih ada penyakit, tetapi maknanya lah tidak ada laknat di sana. Dari mana kita tahu? Karena tadi kita sudah baca dalam Wahyu 21:4, ya. Wahyu 21:4 itu tadi kita sudah baca. Dia menghapus segala air mata dari mata mereka, maut tidak ada lagi. Tidak ada lagi perkabungan,
atau ratap tangis, atau duka cita, sebab segala sesuatu yang lama itu telah berlalu. Jadi, dengan melihat konteks kitab Wahyu secara keseluruhan, yang jelas menerangkan yang kurang jelas. Dengan demikian, pada saat dikatakan menyembuhkan bangsa-bangsa, itu dalam arti tidak akan ada lagi di sana laknat, tidak ada lagi ratap tangis, tidak ada lagi perkabungan, tidak lagi maut. Karena yang adalah kehidupan kekal selama-lamanya. Demikian yang bisa kami sampaikan pada malam hari ini. Baik, saudara-saudara, tentunya kita bersyukur kepada Tuhan. Hamba Tuhan, Pendeta Jeff Manulang, telah menjawab pertanyaan malam hari ini. Dan saya percaya jawaban yang telah diberikan itu adalah sesuatu yang sangat baik dan sesuai dengan apa yang ditanyakan oleh penanya pada malam hari ini. Nah, besok malam bila mana saudara-saudara memiliki pertanyaan untuk pembahasan malam hari ini, maka saudara boleh kirimkan kepada hamba-hamba Tuhan di tempat di mana saudara-saudara berada, kemudian nantinya akan dikirimkan kepada kami, dan oleh panitia kita akan berusaha untuk menjawab pertanyaan saudara-saudara. Pada malam hari ini, di akhir acara ini, kami mengucapkan terima kasih untuk partisipasi kehadiran saudara-saudara. Besok malam kita akan lanjutkan pembahasan yang menarik yang berjudul Karunia Nubuatan. Pendeta Jeff Manulang kembali akan membahas pelajaran ini. Tentunya kita sangat berharap Tuhan akan menolong kita untuk bertemu kembali besok malam dan menerima perkabaran ini dengan baik. Kita akan tutup acara ini dengan doa. Pendeta Jeff Manulang akan menutup dengan doa. Kami persilakan Pendeta Manulang. Marilah kita bersatu dalam doa. Bapa yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang panjang sabar, yang tidak pernah menghendaki kami mati dalam dosa-dosa kami, tetapi memberikan kepada kami waktu yang cukup supaya kami berbalik dan bertobat dan beroleh kehidupan kekal selama-lamanya. Ya Bapa, pada malam hari ini kami sudah menyuguhkan firman Tuhan dari sabda-Mu yang kudus. Kiranya Tuhan menyentuh hati kami, jiwa kami, agar kami memilih hari ini, saat ini. Saudara-saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, jikalau engkau mendengarkan suaranya, janganlah keraskan hatimu. Sesungguhnya hari ini adalah hari perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari keselamatan itu. Terimalah kehidupan dan janganlah pilih kematian. Terimalah hidup kekal, janganlah murka Tuhan. Bapa dalam surga, kiranya engkau menyentuh hati kami, meyakinkan kami, agar kami tidak pernah menolak anugerah Tuhan, tetapi menyambutnya pada malam hari ini, agar kami diselamatkan, kami dan seisi rumah kami. Kiranya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan pada saat kami menerima sabda-Mu, dan berkatilah kami Tuhan dengan kesehatan, sukacita, keselamatan, panjang umur, memberikan semua keperluan kami, khususnya kiranya Tuhan melindungi kami agar terhindar dari COVID-19 ini. Terima kasih Bapak untuk waktu yang sangat indah kami dapat mendengarkan sabda-Mu. Terpujilah nama-Mu dalam nama Putra-Mu Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kami. Amin. Demikianlah acara kita pada malam hari ini berakhir. Sampai bertemu besok malam. Tuhan memberkati kita semua.